B2B antara Pertamina dengan swasta, mereka lagi kolaborasi. Yang menurut saya dapat laporan sudah beberapa yang sudah melakukan perjanjian. Aku ada acara loh, aku ada acara. Gimana? Soal distribusi energi kan tadi jadi catatan utama dari Pak Presiden, itu seperti apa sih Pak arahan lebih lanjutnya? Apanya? Distribusi energi. Oh ya, tadi di dalam pemaparan Bapak Presiden 1 tahun pemerintahan yang ada, salah satu diantaranya adalah energi. Dan energi ini ke depan penataan sistem subsidi maupun dalam konteks ekspor impornya. Itu aja sih ya. Tapi kalau dengan base fuel udah dibeli belum sih Pak ya sama swasta Pak? B2B antara Pertamina dengan swasta, mereka lagi kolaborasi. Yang menurut saya dapat laporan sudah beberapa yang sudah melakukan perjanjian ya. Tapi saya tidak tahu teknisnya karena itu B2B ya. Saya mohon maaf ya, saya ada acara ya. Berarti menyetujui S10 itu lah Pak ya, berarti ya? Apa itu? Menyetujui BBM swasta, menyetujui Kalau menyetujui. Mas biar ya. Kalau mandatori untuk urusan B50 itu akan dilakukan di tahun depan. Itu rencana biodiesel B50. Sekarang kita sudah B40. Sekarang kita lagi hitung tepatnya nanti bulan berapa. Menyangkut dengan S10 mandatori, kita lagi hitung time schedule yang tepatnya. Kenapa? Karena untuk pabrik etanolnya kita harus bangun dalam negeri. Pabrik etanol ini dari singkong, dari tebu, dan ini mampu menciptakan lapangan pekerjaan karena petani-petani kita ke depan akan kita dorong untuk melakukan hal ini. Nah, sekarang lagi dilakukan kajian apakah mandatori ini dilakukan di 2027, di 2028 atau 2000 berapa. Nah, tetapi menurut saya yang kita lagi desain kelihatannya paling lambat 2027 ini sudah bisa jalan. Karena S10 ini adalah bagian daripada strategi pemerintah untuk mengurangi impor bensin kita. Karena bensin kita sekarang kita impor banyak, 27 juta ton per tahun. Ya, makasih ya. Saya izin ya, saya ada acara ya. Makasih. 8.000 kasus yang tadi jadi catatan Pak Presiden. Ya, alhamdulillah kita sudah selesai mengikuti sidang kabinet paripurna dan Pak Presiden banyak menyampaikan terkait dengan capaian-capaian yang diperoleh selama 1 tahun pertama, dan intinya kabinet ini lulus di tahun pertama dan diminta lanjut ke tahun kedua dengan beliau memberikan penilaian rata-rata 8. Buat BGN sendiri Pak? Wah, semua untuk kabinet. Kalau buat BGN? Saya tidak tahu buat BGN, tapi kita kan dapatnya secara keseluruhan 8. Makasih ya. Tadi 8.000 yang jadi perhatian. Ya, tentu saja itu kan satu nilai yang menurut kami itu harus kami eliminir ya. Karena tujuan makan bergizi adalah untuk menciptakan generasi berkualitas 20 tahun kemudian. Makanan yang disajikan harus dengan menu gizi seimbang, sehat, dan aman dikonsumsi sehingga bisa menghasilkan generasi yang pintar, cerdas, sehat, kuat, dan ceria. Tapi tadi kan penerima manfaat sudah sampai 37 juta sekian ya? 36,7 juta. Nah, Presiden minta untuk nggak ngoyo, itu gimana sih? Jadi gini, saya waktu itu sempat berjanji Pak, di ulang tahun 1 tahun pemerintahan Bapak kita usahakan penerima manfaat 40 juta. Tetapi yang dapat kami capai hari ini adalah 36,7 juta dan 40 juta itu baru akan kami capai di akhir Oktober. Jadi insya Allah 40 juta itu akan di akhir Oktober karena setiap hari selalu bertambah antara 150 sampai 200 SPG, itu artinya antara 450 sampai 600 penerima manfaat. Jadi ada kurang lebih 10 hari ke depan, saya kira 40 juta akan kita capai. Untuk mencapai zero defect gimana? Ya, pertama kita sekarang tetapkan kebijakan bahwa penerima manfaatnya rata-rata antara 2.000 sampai 2.500 dan boleh dilanjutkan sampai 3.000 kalau di SPG itu ada ahli masak yang bersertifikat. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian kita minta ada
juru masak profesional yang akan mendampingi terutama SPG baru selama 5 hari, dan kalau kurang bisa dilanjutkan. Dan kemudian kami sedang berusaha melengkapi seluruh SPPG dengan rapid test untuk menguji bahan baku, karena pengalaman Jepang sudah 100 tahun makan bergizi, itu 90% gangguan pencernaan yang muncul karena kualitas bahan baku. Nah, kemudian kita juga butuh rapid test agar hasil masakan bisa dites di sekolah sebelum dibagikan, sehingga kita bisa tahu makanan itu masih berkualitas atau tidak. Ingin melengkapi seluruh SPG dengan alat sterilisasi food tray, tapi kita akan lengkapi seluruhnya sehingga food tray itu setelah dicuci bisa dikeringkan dalam waktu 3 menit dengan suhu 120 derajat. Dan terakhir, karena daerah Indonesia itu luas, banyak kasus terkait dengan gangguan pencernaan berasal dari air. Oleh sebab itu, air yang digunakan pada masak makan bergizi itu harus air yang bersertifikat, atau boleh dikatakan air galon lah, atau isi ulang yang memang sudah melalui proses sertifikasi untuk menghasilkannya. Karena di Indonesia kualitas air masih belum rata, sehingga kita terapkan kebijakan ini. Terima kasih. Juga evaluasi yang mengatakan ini tuh belum menyentuh daerah-daerah 3T, Pak. Banyak penerima manfaatnya juga ini sebenarnya dari kalangan mampu dan lain sebagainya. Mungkin ada tanggapan sedikit soal ya, gini, Anda harus tahu bahwa anak stunting secara persentase banyak di daerah tertinggal. Tetapi secara kumulatif, ini sebenarnya di 3 provinsi besar. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, itu hampir 2 juta sendiri. Kenapa begitu? Karena banyak anak lahir di daerah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dari orang tua yang pendidikannya rata-rata 9 tahun. Jawa Barat itu lama pendidikannya hanya 8,8. Jawa Tengah itu 8,01. Jawa Timur itu 8,1. Itu artinya anak-anak ini lahir dari orang tua yang rata-rata lulusan SD. Makanya tidak heran kalau 60% dari mereka itu tidak punya akses terhadap menu dengan gizi seimbang, dan mereka juga tidak mampu beli susu karena tidak minum susu, nggak mampu beli susu. Jadi banyak anak-anak yang kita intervensi itu baru pertama kali minum susu. Jadi itu hal ternyuh yang harus kita penuhi. Dan sekarang program makan bergizi baru menyentuh kurang lebih 40%. Jadi masih 60% hak anak yang tadi harus mendapatkan akses menu gizi seimbang harus segera kita penuhi. Dan kita akan kejar sampai akhir tahun. Gini, makan bergizi ini 75% untuk tahun ini dananya untuk bantuan pemerintah makan bergizi gratis. Tahun depan itu mencakup 95%. Jadi tahun ini dari 71 triliun itu 51,2 triliun itu untuk bantuan pemerintah makan bergizi. Dan itu kita salurkan langsung ke SPG dengan porsi yang tadi itu 10.000 untuk bahan baku, 3.000 untuk operasional, dan 2.000 untuk insentif. Dan semua uang itu dialirkan dari pemerintah pusat di KPPN, dari kas negara langsung ke SPPG yang bersangkutan. Jadi tidak melalui Badan Gizi. Badan Gizi itu hanya menerima proposal, menjustifikasi, memasukkan ke dalam aplikasi Sakti. Kalau sudah oke, antara jumlah yang diajukan dengan pertanggungjawabannya, baru kemudian kami kirim ke KPPN untuk disalurkan langsung. Jadi satu SPPG itu akan mengelola per 12 hari kurang lebih rata-rata 450 juta. 900 juta untuk 1 bulan, karena hari pelayanan kan rata-rata 20 hari.